Oke. Ya, seperti Lebih baik dilakukan atau tidak, Mbah, kalau orang ini ragu-ragu gitu, Mbah? ya, biasanya kalau yang dianya jujur, dia tetap berani. Tetap berani. Tapi kalau yang dia merasa bersalah, itu biasanya banyak mengelak atau berkelit seperti itu. Berarti mungkin Ratsman bakalan mengelak dong. Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya, Mbah ya. Oke. Kemudian, Mbah, ini, Mbah, ada pandangan, Mbah, dari netizen nih, atau Bu Widya juga, Mbah, teman kita yang indigo, Ya. mengatakan bahwa Deddy Mulyadi saat ini telah berubah, Mbah. Kemarin polisi menghilangkan nama 2 DPO kan, totalnya ada 3, 2 Ya. DPO dihilangkan. Netizen bersuara dong, kok bisa dihilangkan gitu? Kemana ini? Jangan-jangan ada sesuatu. Deddy Mulyadi, Mbah, muncul ke media dengan pernyataan 3 DPO, Mbah, malah nggak pernah ada. Berarti selama ini polisi nangkap Peggy Setiawan itu kan berarti sesuatu yang apa ya? Yang lucu gitu loh, Mbah. Menurut Mbah Hilo, pendapat Mbah Hilo, Deddy Mulyadi sudah berubah. Ya artinya mungkin memihak yang aturannya ke A sekarang ke B. Pandangan Mbah gimana? Ya, sebenarnya sih sudah melenceng begitu. Sudah melenceng, ya. Target utamanya bukan seperti itu, ya. Mereka ini kalau saya lihat sih, mereka berkelit-kelit untuk mencari linya. Mereka selalu melibatkan adalah salah satu target orang yang mirip-mirip dengan sebagai pelaku ataupun sebagai nama yang sama. Nah, itu yang saya rasa. Kalau Deddy Mulyadi tadi, apakah betulan berubah memihak ke sebelah yang awalnya ke kubu netizen? Mbak Elo gimana? Ya, itu kalau saya rasakan bisa jadi ada sesuatu, ya. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Tidak sepenuhnya berarti ke arah sebelah gitu ya, Iya, Mbak ya? tidak sepenuhnya. Gitu ya. Oke ya, selanjutnya bagaimana nasib kasus Pina Cirebon ini, Mbah? Dari pandangan Mbah ke depannya. Ya, kalau saya rasakan ini semua nanti bakal tuntas. Bakal tuntas. Bakal tuntas, cepat atau lambat. Apalagi kalau saya rasakan ini nanti bakal ditangani dari Kapolri ya, langsung. Iya, Itu langsung. yang saya rasakan, bukan lagi dari bawah-bawahan. Oke, itu yang kita bisa dengar ya dari Mbah Ilo. Mungkin ini, Mbah, pertanyaan terakhir ya, sambil kita nanti diskusi santai. Ada nggak pandangan Mbah ya soal 7 terpidana yang saat ini di penjara yang ngakunya bukan pelaku sebenarnya, alias korban salah tangkap ya? Ini bisa bebas, Mbah, seperti Peggy Setiawan. Ya, kalau saya rasakan itu nanti bisa bebas, ya. Tapi ini butuh makan waktu, ya, butuh proses, ya, butuh kesabaran. Nah, makanya saat ini mereka ini sedang berkelit-kelit agar supaya tidak mencari bagaimana pelaku aslinya itu berada begitu ya, ataupun kalau bisa dihilangkan, seperti itu. Iya. Nah, gini, kalau Mbah Hilo bilang kemungkinan mereka bebas nih 7 terpidana ya, karena mungkin mengajukan PK dengan banyaknya bukti dan bebaslah mereka seperti Peggy Setiawan. Iya. Siapa, Mbah, jadi tersangkanya yang akan menggantikan posisi pelaku sebenarnya di penjara kalau 7 terpidana ini bebas? Ya, inilah makanya pelaku yang saat ini yang sedang ditunggu-tunggu ataupun sedang yang dicari-cari, ya. DPO yang bagaimana kita bilangnya, yang targetnya ini selama ini menghilang. Nah, ya ini kejadiannya gini ya, bebasnya 7 terpidana setelah ditangkapnya tersangka sebenarnya atau sebelum ditangkap tersangka sebenarnya mereka ini udah bebas? Ya, kalau saya lihat sih mereka ini setelah tertangkapnya yang aslinya yang pelakunya ataupun DPO yang dicari-cari selama ini yang kita bilang menghilang, ya, itu nanti bakal ketemu, barulah yang apa ini Oh, bebas. berarti betul kata Mbah kan lama banget. Ya, lama. Itu makanya Ya kan? saya bilang butuh tersangka proses. yang udah ketangkap aja di pra-peradilan bebas Ya. karena korban salah tangkap, apalagi terpidana tersangka sebenarnya ini loh, Mbah. Ya, Jadi ini yang sangat kontroversi sulit gitu. ini yang banyak yang kita bilang kita bilang bagai mencari jarum di dalam jerami begitu ya. Nah, itu Menurut Mbah Hilo sebegitunya? begitu. Ya, sangat ribet sekali, tapi nanti bakalan clear ya, bakal clear.
Itu. Kenapa Mbah Hilo mengibaratkan mencari jarum di Ya, bukan jerami? begini Apakah ada kasus ini ditutup-tutupi sebegitu besar dan hebatnya yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi gitu, Mbah? Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Makanya untuk saat ini mereka ya bukan kita bilang kan tidak sulit sebenarnya mencarinya, tapi itu tadi karena ada Ditutupi. bentengan-bentengan ataupun mereka yang sengaja untuk bagaimana ini si pelaku ini selamat begitu. Oke, Mbak, gini, banyak influencer, YouTuber juga gitu Mbak yang udah terkenal gitu mencoba untuk mencari fakta Mbak dengan datang ke saksi ini, dengan datang ke ini gitu. Yang awalnya mencari keadilan, apakah kemungkinan ya Mbah karena pengaruh-pengaruh dia bisa berbelok Mbah? Ya, bisa saja. Bisa saja. Bisa. Apa sih Mbak yang membuat belok? Ya, mereka gini, ini kadang ya bagaimana ya? Semua ini mereka kadang kalau sudah kita bilang melihat uang gitu ya. Oh. Itu hijau matanya. Hijau. Yang seandainya kaya begini. pun dia, ya pasti manusia pengen lebih kaya gitu ya Mbak ya. Itu tapi tidak semua orang. Tidak semua orang, Ya. mudah-mudahan Nah, ya. itu. Contoh saya Gitu. gini. Mas Hamid ada di belakang saya. Iya. Nah, tapi ketika ada orang yang memberi saya, mereka menanya, bisa saya bilang saya tidak tahu di mana Mas Hamid. Nah, padahal ada di samping saya. betul. Seperti itu. Oke. Nah, sebagian juga ya tidak semua orang ya seperti itu. Berarti saat ini yang bisa menilai itu netizen semua ya Mbak ya. Iya, iya. Ya, banyak mereka yang mungkin saat ini mengatakan saya mencari keadilan untuk Vina, belum tentu. Belum tentu. Ya, walaupun dari awal dia ikut nimbrung, ikut mencari kebenaran, tapi bisa saja ya Mbak ya, di tengah-tengah dia ada belokan. Iya. Ya, Mbak ya. Apalagi sudah lihat satu koper gitu ya. satu Kamu koper jangan gitu. cari lagi ya. Nah, ini kamu bawa ini satu koper. Udah, kamu duduk manis, kamu diam-diam di rumah, jangan hiraukan lagi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya Mbak ya. Bisa jadi. Oke. Jadi yang kita harapkan di sini adalah memang benar-benar orang yang nggak mencari apa-apa lah di kasus Vina ini. Iya. Murni keadilan, maka itulah yang harus kita terus lihat, terus pantau gitu. Iya. Kan gitu. Seperti itu. Oke, Mbak Iro. Tapi Mbak Ilo, kalau bisa ini kita minta mohon Mbak Ilo, Ya. Mbak Ilo tuh buat ritual untuk supaya aib tuh bisa terbuka pikirannya untuk mengakui yang sejujurnya. Iya, nanti kita akan kita lakukan untuk saat ini. Karena ada pertanyaan, maka ada jawaban. Oke, betul Mbak Ilo. Ya. Jadi ada level-levelnya, ada masa-masanya yang siap, ditentukan siap. nanti Mas Hamid. Oke Mbak Ilo. Soal ketemunya kita lihat perkembangannya Ya, betul. bagaimana. Polisi tentunya tidak diam ya. Polisi kita harapan kasus Vina ini kan ada pada polisi Mas Betul, Ahmed. betul, Ya, Pak. netizen kan hanya sarana Ya. untuk membantu. Dan Gitu satu ya. lagi netizen jangan yang tidak bisa turun membantu ke lapangan, saya mohon terus berdoa terus agar cepat terselesaikan masalah Vina ini, para tersangka itu bisa benar-benar ketangkap. Ya. Oke, mungkin sampai sini aja Ya. perjumpaan kita bersama spiritual. Oke. Tadi adalah merupakan sepenuhnya ya pandangan dari spiritual. Jadi kalau ada salah-salah mungkin dari pandangannya, namanya juga pandangan. Betul, pandangan Ya. bisa meleset dia. Ya, bisa juga benar. Benar, gitu betul. Ya, sampai sini dulu Oke. kita. Selamat malam buat teman-teman semua. Terus pantengin di channel kita. Oke.